Assalamualaikum teman-teman. Tuh jadi sekali merengku dayung 230 terlampaui. Habis meriksa paneli, ngambil buat bibit juga. Nah, kita juga ngambil nih, ambil manggis. Tuh kan, ada durian. Hei, ada nangka juga. Ya pokoknya teman-teman seru ya kalau di kebun tuh. Dan kita juga kedatangan tamu nih, Kang Arif. Assalamualaikum Kang Arif. Waalaikumsalam. Beliau ini juga sama ingin mencoba nanam paneli, dan kita coba ngambil 10 bibit ya Arif. Ini boleh dibilang bibit yang gede-gedenya. Tinggal di tanamnya dari pucuk ke atas itu cepat pertumbuhannya. Tapi syaratnya ini harus nempel, jadi tiap ruas yang mengandung akar itu ditempel ke pohon inangnya itu langsung ngena. Jadi diusahakan ya setiap ruasnya diikat pakai rapia. Jadi yang ditinggal itu dibiarkan, nanti dia tumbuh tunas lagi. Nah begitu teman-teman. Jadi kalau kita sudah punya bibitnya, untuk pengembangan selanjutnya gampang ya, tinggal ngembangin. Nah, memang untuk masa panen sejak nanam itu kurang lebih 2 tahunan, 2-3 tahun. Nah apalagi kalau kita intensif memelihara, itu insya Allah bisa lebih cepat ya, bisa 2 tahun bisa menghasilkan bunga dan buah ya. Nanti langkah selanjutnya Pak Ari harus belajar cara mengawinkan. Nah ini di sini nih duren tuh, karena udah di lingkungan kebun kita tuh dipagar semua, jadi duren pun nggak diikat lagi karena saking tingginya. Ngikatnya juga takut nunggu yang jatuh aja, makanya hati-hati jangan main di bawah durian. Kan ada peribahasa ya, bagai mendapat durian runtuh. Aduh, durian jatuh juga takut ketimpa, apalagi durian runtuh. Begitu teman-teman. Oh ya teman-teman nih, ini lihat paneli yang pertama kali saya kesini nih nanam. Ini baru nanam kemarin nih. Ini belum setahun, baru berapa bulan. Ini lihat yang di videonya langsung nge-booming tuh, ini yang waktu itu saya nyebut salah mulut daun. Ini stomata ya, mulut daun. Tuh, ini rip lihat tuh. Yang menempel ke tanah nama sedikit aja. Sedikit nempel, asal nempel we. Tapi setiap ruasnya nempel ke pohon. Ini pohon rambutan. Nah, dari sini dia berakar terus keluar. Nah, ini karena udah tua, ini katanya mesti dipotong. Kenapa? Karena tanaman rambutannya kan membesar. Oh ini cekek tuh. Jadi supaya tidak luka ya. Berarti Pak mau udah nempel mah perlu ditarik Pak. Iya, nggak usah. Kalau posisinya kuat, akarnya kuat. Tapi ada kalanya akarnya pun longgar. Nah tetap harus dibantu, tapi harus dilonggarin. Dan itu numbuh. Nanti ini kan masih kurus. Nah lama-lama membesar. Dan kalau bisa ada istilah pengebirian supaya besar. Nah jadi pucuk ini dipotong. Nah ini kita jangan sayang ya, ini pucuknya dipotong aja supaya apa? Batangnya jadi besar tuh. Potong ini aja. Nggak apa-apa. Ya ini ya dibuang aja. Tapi kalau yang rajin mah direndam, dikultul jaringan, numbuh juga. Nggak usah. Oh jadi pucuk nama dia Pak? Iya, tapi sekiranya kita tanamannya udah setinggi apa, misalnya ini udah tinggi kan, gini, nanti kan bertunas, tumbuh lagi ke bawah, ini membesar, nanti bisa segede telunjuk. Kalau udah besar, jadi otomatis persiapan untuk tumbuhnya buah bunga itu lebih kuat, lebih kokoh. Ya ibarat nama kalau manusia merenjangan hamil muda lah gitu. Begitu teman-teman ya. Seru ya teman-teman ya, pokoknya dibikin mudah, dibikin gampang nanam paneli. Jadi ketika dalam ingatan, oh mudah, oh gampang, kita mau mengerjakannya. Tapi kalau ada orang kan, Pak bukankah susah nanam paneli, apalagi urusan menyerbukinya kita harus tahu caranya. Kalau udah bilang susah, waduh jadi mikir-mikir lagi mau nanam. Tapi kita kan motivasinya kalau nanam paneli itu buahnya. Coba perhatikanlah semua komoditas perkebunan dari mulai cengkeh, karet, teh, sawit, harganya rata-rata itu per kilo, kalau hitung per kilo kan, itu di bawah 100.000. Paneli per kilo di atas 1 juta.
Tapi karena ada asumsi paneli, kalau bilang berapa harga paneli sekarang kering? Ya yang di pasaran yang umum itu 1 jutaan. Orang bilang wah murah. Kapan dia nunggu 5 juta? Kapan dia nunggu 7 juta? Jadi orang bilang kesan murah, orang tuh kok murah ya. Padahal harga 1 juta. Wih, itu udah luar biasa. Kalau kita hitung-hitung ya basah aja, basah. Sekarang kan basah 100-an ya. Basah. Kalau saya berpikir basah 100-an itu juga udah untung. Ya kita panennya tuh 1 ton kayak 100 ribu. 100 juta kan. Nah gitu. Jadi kan paneli mah enggak, pemeliharaannya sederhana. Kita bekerja sehari-hari cuma sekali-kali lihat tengok kalau udah tumbuh gini, kasih sabut lagi bawahnya supaya rimbun, akarnya tumbuh subur lagi ya, kasih pupuk. Kalau di support semprot sekali-kali, semprot dengan vitamin ya, JPT, zat perangsang tumbuh, misalkan apakah itu untuk daun, untuk batang, untuk tunas. Kayak gitulah. Pokoknya dibikin enak, bikin nyaman, dibikin mudah, jadi kita mau. Dan yang jelas ya, ketika panen kita bisa menunggu harganya yang cocok. Karena panel itu kalau pasca panennya benar, apalagi disimpan sudah direbus, dijemur, dipakum, simpannya plastik dipakum, itu bisa tahan di atas 10 tahun. Dan teman kemarin udah membuktikan di atas 15 tahun tuh masih bagus gitu. 15 tahun masih bagus. Apalagi kalau dipakum gitu. Wah, pokoknya mantap-mantap lah. Inilah bisnis investasi yang insya Allah terus nilai jualnya terus naik. Terima kasih dulu teman-teman ya. Salam sukses buat semuanya. Nih. Salam cuan, salam juragan paneli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.